Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bi ikramil ulama, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man akroma aliman faka'annama akromani, wa man akromani faqad akromallah, wa man akromallah fama'wahul jannah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta hidayahnya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih sempat, bahkan masih bersemangat untuk memberikan tausiah. Semoga Anda pun sebagai penyimak setia, sebagai mustami setia dari channel Rahmatul Ummah ini, tetap semangat untuk mendukung channel ini dengan selalu menyimak video-video yang kami kirimkan. Sabda Rasulullah SAW yang akan saya bahas kali ini adalah kewajiban orang muslim wajib menghormati para ulama. Karena zaman Nabi Nuh, jangankan ulama, Nabi Nuhnya pun itu ketika berdakwah, sampai-sampai pulang dakwah itu Nabi Nuh jangankan dikasih amplop, jangankan dikasih bingkisan setelah ceramah. Pulang ceramah itu Nabi Nuh alaihissalam sampai-sampai digotong dengan keadaan pingsan karena jahat-jahatnya kaum Nabi Nuh. Maka kita selaku orang muslim jangan seperti perilaku kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jangankan kepada ulamanya, kepada nabinya pun sudah berani untuk melempar dengan batu, sudah berani untuk memukuli Nabi Nuh sampai pingsan. Tidak sedikit zaman sekarang pun banyak orang yang mencaci para alim ulama. Sering kita di medsos, banyak orang-orang yang bukan ahli ibadah malah mencela ahli ibadah. Orang yang dimuliakan oleh Allah itu hendaknya kita juga memuliakan. Jangan sampai kita itu salah memuliakan. Salah satu kiamat, tanda-tanda kiamat yang kecil, apabila orang mulia telah dihinakan, orang hina dimuliakan. Itu salah alamat. Para ulama ahli ibadah dimuliakan oleh Allah, tapi oleh masyarakatnya sampai foto-fotonya sampai diinjak-injak, namanya pun sering dijelek-jelekan. Masya Allah, itu tanda kiamat. Orang soleh tidak dimuliakan, dan orang yang tidak mulia selalu dihormati, seakan-akan mereka figur yang hebat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sabda Nabi Muhammad SAW, man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang menghormati para alim ulama, maka orang tersebut sama halnya dengan menghormatiku. Itulah sabda Rasul. Ketika Anda mencaci para ulama, berarti Anda mencaci Rasulullah SAW. Wa man akromani faqad akromallah. Ketika kita sekalian telah memuliakan para alim ulama, berarti memuliakan Nabi. Ketika Anda memuliakan Nabi, berarti Anda telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan memuliakan asmanya Allah, maka fama'wahul jannah, tempat kembalinya orang tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang menghina alim ulama, berarti menghina Rasulullah. Orang yang menghina Rasulullah berarti menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bakti kita kepada para ulama, penghormatan kita pada para alim ulama, Masya Allah, sangat besar manfaatnya. Kalau Anda menghormati ulama, insya Allah Anda akan dijaga dari musibah di dunia. Sebagai contoh, betulkah
kalau kita mencintai ulama, berbakti kepada ulama, misalkan ada pondok pesantren yang membutuhkan sumbangan, Anda sumbang, insya Allah musibah yang akan menimpa Anda akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Anda mendukung perjuangan para alim ulama. Sebagai contoh, ketika Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam akan membuat perahu berdasarkan wahyu Allah, orang-orang yang mukmin akan dinaikkan ke atas perahu. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dengan orang-orang yang beriman mengambil kayu yang besar dari gunung, dari satu gunung ke gunung lain. Kebetulan ada kayu besar yang tidak mungkin diangkat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu datanglah orang yang memusuhi Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Awaz. Karena Awaz ini tidak sengaja. Jadi yang dimaksud tidak sengaja karena mau lewat ke sana, kata si Awaz ini, kasihan melihat Nuh mengangkat kayu tidak terangkat, saya bawa aja. Lalu kayu itu diangkat oleh Awaz. Awaz itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan badai topan selama 40 hari 40 malam, air dari atas turun, air dari bawah tanah naik ke atas. Sehingga dalam waktu 40 hari 40 malam hujan turun tidak henti-henti selama 6 bulan, diawali dari pada bulan Rajab sampai bulan Muharram. 6 bulan dunia ditenggelamkan. Seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh ini binasa, mati, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir yang sangat dahsyat. Tapi ada salah satu kafir yang tidak ditenggelamkan oleh Allah dan tidak binasa, walaupun orang kafir yang lain binasa, yaitu Awaz bin Anik. Kenapa Awaz bin Anik tidak meninggal dunia, tidak mati ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang yang tidak beriman? Karena ada jasanya memikul kayu yang tidak terangkat oleh Nabi Nuh, lalu disimpan ke tempat pembuatan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membantu Nabi Nuh membawa kayu, selamat, tidak tenggelam dalam air. Apalagi kalau Awaz bin Anik ini iman kepada Nabi Nuh, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka. Contoh yang kedua, ada salah seorang keluarga Fir'aun. Ya, kan tentara Fir'aun itu ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam seluruhnya meninggal dunia. Tapi ada salah satu tentara Fir'aun walaupun tenggelam ke dalam lautan tetap dia hidup. Setelah diteliti, kenapa? Orang-orang pengikut Fir'aun yang mengaku Tuhan itu Fir'aun tenggelam semuanya di lautan Kolzum, tapi satu pengikut Fir'aun walaupun kafir tidak beriman kepada Nabi Musa ini selamat. Setelah diteliti, ternyata si tentara Fir'aun ini senang sekali memakai peci yang mirip peci yang suka dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dalam kamar tentara Fir'aun tersebut, kalau memakai peci mirip peci Nabi Musa tidak berani dipakai di luar, di kamarnya aja selalu memandang kaca, selalu memandang cermin. Karena senang memakai pakaian seperti pakaian para nabi, maka Masya Allah, walaupun tentara Fir'aun tersebut tidak beriman kepada Nabi Musa, tapi beriman kepada Fir'aun karena ada rasa cinta, mencintai peci yang mirip peci Nabi Musa alaihissalam, mereka itu tidak ditenggelamkan dalam lautan Kolzum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru karena ada mengidolakan pakaian para nabi. Maka segenap kaum muslimin misalkan pada hari Jumat senang gemar memakai sorban, senang juga misalkan memakai sarung, senang juga misalkan pada hari Jumat itu memakai wangi-wangian untuk berangkat ke masjid. Insya Allah sorban itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita senang memakai sorban, berarti kita senang juga mencintai juga akhlaknya dan sunnahnya Rasulullah SAW.
Insya Allah orang itu aja senang memakai peci mirip peci Nabi Musa, sudah selamat dari adab dunia. Apalagi kalau beriman kepada Nabi Musa, mungkin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adab neraka. Mudah-mudahan tausiah singkat ini diceritakan dua kisah ini, betapa besarnya manfaat daripada keberkahan kita berbakti kepada para alim ulama akan Anda rasakan. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan merasakannya. Apakah Anda menghina para alim ulama, di dunia pun akan terasa akibatnya. Anda menghormati para alim ulama, akan berat terasa juga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.